Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safani Salivia Safira dengan NPM 130219009, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Izin menyampaikan presentasi saya dengan judul Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B Usia 5-6 tahun dengan Permainan Tracer Hunt di TK Rian Kumarajaya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Baik, kita masuk ke latar belakang. Perkembangan fisik motorik adalah salah satu dimensi yang sangat penting dalam perkembangan individu secara komprehensif atau menyeluruh, karena pertumbuhan dan perkembangan fisik terjadi dari bayi sampai dewasa. Di TK Rian Kumarajaya, kemampuan motorik anak-anak kurang dalam melakukan gerakan motorik kasar, dan akibatnya anak-anak gangguan fokus. Banyak metode untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar anak, salah satunya dengan bermain dan permainan. Dan salah satunya yang saya ambil adalah permainan Tracer Hunt. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan motorik kasar anak sebelum diterapkan permainan Tracer Hunt. Yang kedua, menjelaskan pelaksanaan kegiatan permainan Tracer Hunt dalam meningkatkan motorik kasar anak. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil kemampuan motorik kasar anak setelah diterapkan permainan Tracer Hunt. Dan yang keempat, mengidentifikasikan perbedaan motorik kasar anak sebelum dan sesudah menggunakan permainan Tracer Hunt. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pengaruh permainan Tracer Hunt terhadap motorik kasar anak. Kita masuk ke landasan teori. Poin pertama, anak usia dini. Menurut Yuliana Sujiono 2014, menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan hingga usia 6 tahun. Yang kedua, gerak. Dalam ilmu fisik, gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain, atau dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diamati secara objektif. Yang ketiga, motorik kasar. Motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot-otot besar, misalnya merangkak, tengkurap, mengangkat leher, dan duduk. Permainan. Menurut Freeman dan Munanar, mengidentifikasikan permainan sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional anak. Yang terakhir, Tracer Hunt. Permainan Tracer Hunt menyatakan permainan ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk menemukan objek-objek yang mewakili konsep-konsep dalam pembelajaran, atau bisa disebut mencari harta karun. Baik, kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dengan menggunakan rancangan penelitian Non-Evaluated Control Group Design atau rancangan tes awal tek akhir di TK Rian Kumarajaya, usia 5-6 tahun dan populasinya adalah 14 orang. Penelitian ini menggunakan instrumen lembar tes praktif langsung tentang motorik kasar dan permainan Tracer Hunt yang dimulai dari bulan Mei 2023. Masuk ke hasil dan pembahasan. Sebelum treatment, hasil tes awal atau pretest, kemampuan motorik kasar anak kelompok eksperimen memperoleh rata-rata 14,14, sedangkan kelompok kontrol memperoleh 14,43. Sesudah treatment, dari hasil tes akhir atau post-test, pada kelompok eksperimen memperoleh rata-rata nilai sebanyak 17,00, sedangkan kelompok kontrol memperoleh rata-rata nilai sebanyak 15,14, di mana terjadi penurunan dari hasil sebelumnya. Baik, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Yang pertama ada bonding cycle, di mana di sana anak-anak diberikan arahan bagaimana cara bermain, dan sebelumnya anak-anak pemanasan terlebih dahulu, memberi motivasi kepada anak-anak supaya bersemangat melakukan permainannya. Yang pertama kita masuk ke pos 1. Pos 1 itu anak-anak melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Pos 2, anak-anak melakukan kegiatan loncat ke dalam hula hoop. Pos 3, anak-anak berjalan di atas papan titian. Dan yang terakhir adalah pos 4, yaitu lari cepat, di mana anak-anak harus mencari kartu yang sudah disembunyikan oleh bu guru. Dan terakhir sport calling, pendinginan. Dan di situ anak-anak dievaluasi, ditanya-tanya bagaimana perasaannya dan bagaimana permainannya seru atau tidak. Lalu menghitung kartu yang didapatkan oleh anak-anak tersebut. Kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan analisis data pada kemampuan motorik kasar anak mengalami peningkatan melalui permainan Tracer Hunt, di mana hal tersebut dapat dibuktikan dari analisis data mengenai hipotesis dalam penelitian ini melalui perhitungan sig 0,00 kurang lebih 0,05, sehingga HA diterima dan terbukti benar.
serta terdapat perbedaan dari hasil post-test kelompok eksperimen lebih besar, yaitu sebanyak 17,00, sementara post-test kemampuan kontrol diperoleh nilai sebanyak 15,14, sehingga dapat disimpulkan permainan tracer hunt lebih efektif digunakan untuk mengembangkan motorik kasar anak. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.